Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas syiratal mustaqim. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La ilaha illallah, la maujuda illallah, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ilaha illallah, la matluba illallah, la ilaha illallah, la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa bil ka'bati qiblatan wa bil mu'minina ikhwana. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Shallu ala Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Maaf Umi. Maaf terus tiap malam. Berlipstik dulu ya Anda. Ini merah merona banget, Wak. Allah. Udah selesai sholat nggak? Maghrib, benar? Ayo silakan kita buka buku tarikhnya, lanjutkan. Sebelumnya Umi nanya dulu, di sini ada kelas 9 nggak? Ikut munakosah? Enggak. Ikut munakosah nggak? Nggak usah. Ya udahlah, nggak usah ikut aja. Ribet. Ya kan kalian sekolahnya kemana lanjutnya? Hah? Iya. Kan itu nggak usah ada ini munakosah kan? Nggak usah ada surat munakosah kan? Tanya dulu, ya. Kaila, itu nggak usah ada surat munakosah nggak? Itu tanya dulu. Ih, nanti kamu nggak
Ternyata harus, kan memang syaratnya dari SMP ke SMK itu naik. Tanya-tanya ya. Pokoknya kabar terbaru Umi mau tahu hari Senin, oke? Soalnya pemberitahuan dari BMG udah ada, harus segera diisi. Laki-laki ada kelas 3. Kamu kelas berapa serius? Hah? 8. Kemudian 7. Nggak ada ya, berarti laki-laki nggak ada ya. Laki-laki perempuan coba siapa aja? Di antaranya Kaila, Gracia. Udah, 2 aja. Gina, kamu kelas berapa? Mau ikut munakosa kan? Lanjutnya kemana kamu? Pesantren? Masya Allah. Iya, biar kamu itu jilbabnya nggak pendek kali. Ih, mau ngaji kok kayak mau di dapur. Tanya ya. Di sekolahnya membutuhkan ijazah munakosa enggak? Kalau membutuhkan berarti harus ikut. Kalau nggak membutuhkan nggak usah enggak. Tanya dulu. Belum. Berarti cuma 3 orang aja ya? Kelas 3 ya? Kamu itu mau ikut ini paket ya? Iya, tapi mau disuruh monokosa juga, weh. Nah, kamu diam aja, orang Umi nanya kok. Berarti Kaino 1. Umi ini dulu ya. Enggak lah, SM. Kaila, Umi tandain dulu, diam dulu. Shh. Diam dulu. Kaila, Umi tandain dulu ya. Gina, Gracia. Terus siapa lagi? Yang nggak hadir siapa malam ini? Salwa kelas? Coba 4 orang aja ya. Laki-laki 1 orang, perempuan 3 orang. Ini Umi minta kejujurannya, absensi sama yang kemarin. Jadi yang kemarin nggak hadir bilang nggak hadir. Kalau udah izin bilang izin. Amira Hairani kemarin hadir. Nah, jawabnya hadir. Ananda Anggraini. Alpa dia nggak ada izin. Hah? Muntah? Ya Allah, sakit terus. Sian kali. Aurel kemarin masuk gak? Tang izin. Alpa. Cahaya kemarin hadir? Enggak. Brian kemarin Alpa. Gina, Kaila kemarin izin ya? Desya kemarin kemana? Malas. Jangan menyepelekan sholawat. Kita nggak bisa apa-apa kalau tanpa pertolongan Allah lewat Rasulullah. Gracia kemarin hadir. Fahri kemarin hadir, sekarang sakit lagi. Lagi musim sakit, jaga kesehatan ya. Hansuar, Mustika Alea kemarin enggak. Raffi kemarin hadir. Sekarang dia sakit katanya. Sakit. Barusan izin sakit demam. Rifki kemarin hadir. Kemarin. Jaki kemarin hadir, sekarang Alpa. Tumben Jaki. Armi. Bang Armi selalu rajin. Nurul. Nispa kemarin masuk kan? Kaino kemarin beneran. Naplah, kenapa Naplah kemana ini? Alfa terus. Salwa kayaknya sakit ya dia. Banyak kali yang sakit, ya Allah sembuhkan semuanya ya Allah. Kita ucapkan alhamdulillah atas Oktober yang sudah Allah berikan. Sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya Allah, ikutin. Terima kasih ya Allah Atas anugerah dan karunia darimu yang luar biasa selama ini, terkhusus di
di bulan Oktober. Selamat datang November. Sehat, bahagia, berkah, banyak rezeki. Amin. Ucapan adalah doa. Jadi jangan mengucap yang jelek-jelek. Silakan dibuka buku tarikhnya. Gina, nulis. Amira, nulis. Yuk, lanjut. Nabi kita sering jalan dibawa ke negeri Syam. Nabi kita sering jalan dibawa ke negeri Syam. Niat untuk berjualan dapat banyak keuntungan. Dapat banyak keuntungan. Nabi kita sering jalan dibawa ke negeri Syam. Niat untuk berjualan dapat banyak keuntungan. Dapat banyak keuntungan. Nabi kita sering jalan dibawa ke negeri Syam. Niat untuk berjualan dapat banyak keuntungan. Dapat banyak keuntungan. Bait baru. Cerita di itu negeri. Kok ini datang-datang ya? Cerita di itu negeri banyak pendeta Yahudi. Banyak pendeta Yahudi pintar. Salah. Yahudi. Jangan salah. Juga pendeta Nasrani yang bertemu dengan Nabi. Banyak pendeta Yahudi. Juga pendeta Nasrani. Kamu ini. Pendeta ya? Iya. Nasrani. Jangan bawa-bawa Sahroni kamu ini. Nanti diciduk apa? Diciduk apa kata Pak Ari? Tahu aja Mang Armi beritanya. Juga pendeta Nasrani yang bertemu dengan Nabi. Cerita di itu negeri banyak pendeta Yahudi, juga pendeta Nasrani yang bertemu dengan Nabi, semua menyatakannya. Semuanya menyatakan gitu biar enak lagamnya. Semuanya menyatakan ini satu kenyataan. Semuanya menyatakan ini satu kenyataan. Calon nabi akhir zaman Taurat Injil mengabarkan. Semuanya menyatakan ini satu kenyataan. Calon nabi akhir zaman Taurat Injil mengajarkan. Ya Allah lambatnya. Calon nabi akhir zaman Taurat Injil mengabarkan. Ayo baca sama-sama. Dari nabi kita sering jalan. 1, 2, 3 semangat. Nabi kita sering jalan dibawa ke negeri Syam. Niat untuk berjualan dapat banyak keuntungan. Cerita
Duduk. Yang bertemu dengan Nabi, semuanya menyatakan ini satu kenyataan. Calon Nabi akhir zaman, Taurat Injil mengabarkan. Taurat Injil mengabarkan. Laki-laki saja, semangat. 1, 2, 3. Kita sering jalan di bawah Ke negeri Syam, niat untuk berjualan, dapat banyak keuntungan, dapat banyak keuntungan. Kita di itu negeri, banyak pendeta Yahudi, juga pendeta Nasrani yang bertemu dengan Nabi, yang bertemu dengan Nabi. Semuanya Menyatakan ini satu kenyataan. Calon Nabi akhir zaman, Taurat Injil mengabarkan. Taurat Injil Perempuan jangan mau kalah, harus cetar membahana suaranya. 1, 2, 3. Nabi kita sering jalan di bawah ke negeri Syam. Mantap. Niat untuk berjualan, dapat banyak keuntungan, dapat banyak keuntungan. Cerita di itu negeri, banyak pendeta Yahudi, juga pendeta Nasrani yang bertemu dengan Nabi, yang bertemu dengan Nabi. Salawat. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Lanjut. Semuanya menyatakan Ih, ini ya Allah, terima kasih banyak Pak. Barokah ya Allah. Calon Terima kasih, Pak. Nabi Barokah. akhir zaman, Taurat Injil mengabarkan. Taurat Injil mengabarkan. Dengarkan. Duduk bagus abang, duduk bagus. Pakai pecinya, ya Allah. Kaino mana peci? Shh, udah Gina Nurul, mohon kerjasamanya. Jangan kecentilan itu diumbar-umbar, diam. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditinggalkan wafat oleh kakeknya, siapa yang merawat Rasulullah pada masa itu? Pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Tholib. Amira, bukan waktunya nulis, waktunya menyimak. Waktunya nulis. Dengar. Terlalu caper ya kan? Gina, Nurul, Amira terlalu caper. Cari perhatian Kaino katanya. Cari perhatian Cuar. Cari perhatian Kembar. Ya kembar tuh. Dah, dengar. Abu Tholib pada masa sebelum mengurus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kehidupannya serba kekurangan. Kalau bisa dibilang miskin. Anak-anaknya, keluarganya, keadaan ekonominya itu kurang. Jadi serba kekurangan. Jadi awal Abu Tholib mau ngurus Nabi, Abu Tholib sempat berpikir, bisa nggak ya, sanggup nggak ya? Sedangkan saya nggak ada Muhammad aja udah kekurangan makannya. Kadang makan sehari sekali, kadang makan sehari nggak sama sekali. Takutnya bukan takut Muhammad ikut makan di Abu Tholib, bukan. Tapi dalam hati Abu Tholib takut keponakannya nanti malah ke bawah. Jadi kekurangan gara-gara tinggal bersama Abu Tholib. Tapi kan melihat pada masa itu paman-pamannya yang lain itu jahat ke Rasul.
Abu Jahal jahat, Abu Lahab jahat, enggak sepamiliar Abu Thalib. Makanya Abu Thalib menerima Nabi Muhammad SAW sebagai anak angkatnya itu dengan bulat hati tekad niat menyayangi keponakannya yang udah nggak punya ayah, yang udah nggak punya ibu, bahkan kakek satu-satunya yang menyayangi dia nggak ada, udah meninggal. Semuanya udah meninggalkan Nabi. Betul-betul Nabi itu sebatang kara. Tapi keajaiban dari Allah datang. Keajaiban yang Allah perlihatkan kepada calon nabi namanya irhas. Apa? Irhas. Ulangi lagi. Keajaiban yang Allah berikan kepada calon nabi namanya irhas. Kalau keajaiban yang diberikan kepada nabi dan rasul namanya mukjizat. Kan nabi waktu itu belum jadi nabi. Masih usia berapa? 8 tahun. Maka keajaiban-keajaiban mulai datang. Mira, enggak waktunya nulis. Dengar nggak sih, kamu udah 3 kali loh Umi ini. Kamu mah kayaknya ini deh, mancing-mancing Umi biar marah terus. Nanti udah dimarahin langsung lapor ke mama. Mama, aku dimarahin Umi, aku males sama Umi. Kalau kaliannya bener nggak mungkin dimarahin sama Umi. Nah, jadi waktu itu kata Abu Thalib, kalau kan Abu Thalibnya nggak sampai masuk Islam kan, tapi dia itu dalam hati membenarkan bahwa Muhammad ini calon nabi akhir zaman, cuma dia gengsi. Jadi dia enggak mengucapkan syahadat sampai dia meninggal itu karena ketutup gengsi. Gengsi, aku kan dihormati sama orang-orang penyembah berhala, masa aku harus masuk Islam gitu. Nah, terus kata Abu Thalib ketika sudah mengurus Muhammad SAW, datanglah keajaiban yang luar biasa. Kambingnya yang tadinya kurus-kurus jadi gemoy-gemoy. Susunya banyak, air susunya melimpah, sehingga bisa dijual ke pasar dan menghasilkan banyak uang. Dari mulai sanalah ketika Abu Thalib mengurus Muhammad SAW kecil, banyak keajaiban yang datang. Yang tadinya serba kekurangan jadi berlimpah materinya. Gara-gara Abu Thalib mengurus Nabi Muhammad SAW. Lantas meskipun Muhammad masih kecil, Muhammad diajarkan kemandirian oleh Abu Thalib. Abu Thalib itu adalah pedagang yang suka mengelilingi dari negeri ke negeri yang lainnya, bawa belanjaan, dan belanjaannya itu didagangkan sampai laku baru setor ke bosnya, dan ternyata bosnya itu adalah Siti Khadijah tapi nanti perjalanannya masih panjang. Waktu Muhammad kecil bersama Abu Thalib, diajaklah Muhammad ke negeri Syam. Kemana? Negeri Syam. Jadi antara Mekah dan negeri Syam itu jauh, naik kapal, bawa barang dagangan untuk dijajakan nanti di negeri Syam. Negerinya para sultan, negerinya orang-orang kaya. Waktu di negeri Syam, banyak bertemu dengan pendeta Yahudi dan Nasrani. Jadi sebenarnya nih, kalau Yahudinya Yahudi yang betul mengamalkan ajaran Taurat, itu Yahudinya Yahudi baik, bukan kayak si Israel. Israel itu Yahudi kan, tapi jahatnya luar biasa karena dia mengamalkan kitab yang sudah banyak dirubah oleh oknum. Jadi Yahudi asli itu baik. Begitu juga dengan pendeta Nasrani. Pendeta Nasrani mengamalkan dari kitab Injil. Hei, kamu itu mau ngaji atau mau main-main terus, Nisa? Jangan main-main terus dong. Itu Pak Imam lagi ngajarin ngaji. Mau munakosah loh, nanti nggak lulus. Sekarang lebih ketat loh aturannya. Jangan dianggap enteng. Perhatikan. Ada waktunya main, ada waktunya belajar. Kamu udah besar. Gitu ngobrol aja dari tadi. Nah, terus ketika Rasulullah SAW berada di negeri Syam, maka banyak pendeta Yahudi dan pendeta Nasrani ngomong bisik-bisik. Ke siapa? Ke Abu Thalib. Kalau bahasa Batamnya gini, udahlah bawa pulang aja lagi Muhammad. Kenapa? Kaget kan Abu Thalib. Dia itu sebenarnya bukan orang sembarangan. Tapi kamu jangan ngomong ke banyak orang, takutnya nanti dicelakakan. Kenapa? Karena kebanyakan
mau ada yang diangkat seorang nabi akhir zaman itu maunya dari kaum Yahudi. Jadi kalau Yahudi yang jahat maunya itu nabi yang dari turunan dia. Sedangkan Rasulullah SAW kan dari Bani Quraisy yang berada di kota Mekah. Maka kata Abu Thalib, oh baik, siap, terima kasih informasinya. Ternyata pendeta Yahudi, pendeta Nasrani itu baik-baik memberikan bisikan kepada Abu Thalib agar Muhammad SAW kecil selamat, tidak sampai dibunuh oleh orang-orang yang tidak menyukai turunan dari Bani Quraisy menjadi nabi akhir zaman. Nah, dari cerita ini kita bisa ambil hikmahnya. Betapa Nabi Muhammad SAW dari semasa kecilnya itu hidupnya sudah sangat amat prihatin. Ditinggalkan oleh ayahnya semasa dalam kandungan ibunya. Lalu ibunya lagi betul-betul dibutuhkan oleh Muhammad kecil, kasih sayangnya, meninggal juga. Ketika ibunya meninggal, belum selesai kesedihan ditinggal ibunya, ada kakeknya yang menyayanginya. Kakeknya pun langsung meninggal dunia. Lalu diurus oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Tidak serta dimanjakan. Emangnya kita? Emangnya Brian? Masih ada ayah, masih ada ibu. Mak, jajan. Mak, kuota kosong, isi kuota. Mak, gerah AC. Rasulullah mana ada kayak gitu. Jadi kalau kita sekarang melihat perjuangan Rasulullah SAW, itu sebenarnya contoh bagi kita. Kalau kita ingin menjadi orang hebat, maka contohlah Rasulullah SAW, tidak pernah patah semangat. Meski ayah, ibu, kakek sudah tidak ada, selagi ada Allah di hati kita, semua akan baik-baik saja. Orang lain mau ngejek, silahkan. Orang lain mau menghina, mau ngejek, mau ngebully, asal kitanya kalau memang kita bisa menjaga pertahanan, nggak apa-apa. Zaman sekarang kalau dibully jangan diam aja. Nanti malah mental kita yang kena. Kalau bisa lawan aja. Kenapa Umi mengajarkan demikian? Kita punya kewajiban untuk menjaga diri kita. Benar gak? Jadi bukan hanya orang yang bisa karate, taekwondo, silat aja. Kita ini punya kewajiban untuk menjaga keselamatan diri kita. Jadi kalau ada orang bullying, gak boleh diam aja. Malah kalau diam aja kita itu ke bawah dolim. Karena membiarkan kedoliman orang semena-mena semakin menjadi. Kembar, kalau kamu ada yang jahatin kamu, jangan diam aja. Ya. Sekarang banyak contohnya loh. Orang dibully diam aja, naudzubillahi min dzalik. Mending kalau mentalnya kuat. Banyak yang naudzubillah, kasus terbaru siapa coba namanya? Itu kan ngeri. Ya Allah, kasihannya. Udah jatuh, udah meninggal pun sampai masih dibully. Nggak boleh. Kita ini jangan suka membuli, jangan mau dibully. Paham? Ulangi lagi, ini pembelajaran juga. Kita ini jangan jadi pembuli dan jangan mau dibully. Kalau memang kita tidak salah, kita punya pertahanan untuk menjaga keselamatan diri kita. Jangan mau diri kita diinjak-injak. Jangan mau diri kita dilecehkan. Jangan mau diri kita dihina. Kalaupun memang orang itu bicaranya hanya sekali aja, udahlah maafin. Tapi kalau berkali-kali tiap hari jadi ancaman buat kita, maka kita pun berhak untuk melawan. Karena kita dikasih jiwa raga oleh Allah ini untuk dijaga keselamatan jasmaninya, begitupun keselamatan ruhaninya. Ya, jadi dengerin dari perjuangan Rasulullah SAW, betapa kerasnya kehidupan Rasul. Jadi kalau sekarang kalian diberikan kemudahan oleh Allah, bersyukurlah. Atau kalian pun sekarang udah belajar membantu orang tua berjualan, membantu orang tua bisnis, membantu orang tua apapun. Ingat, bukan kalian aja loh yang merasakan itu. Rasulullah lebih dulu merasakan apa yang kalian rasakan. Bahkan Rasulullah makan udah enggak ada ayah emak. Ayah emak udah enggak ada, kalian masih ada ibu, masih ada ayah. Betul gak? Makan masih bisa milih-milih, punya uang lebih, bisa jajan di GoFood, bisa jajan di di Shopee pun. Kalau Rasulullah, kalau dikasih makan ya makan. Nah, makanya kenapa Umi mengajarkan kalian pelajaran sejarah
betapa kita harus mencontoh kepada figur yang paling mulia yakni Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada manusia yang layak diidolakan kecuali Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh kalian mengidolakan, contoh, Umi saya itu suka K-pop, Opa, Oni. Itu sekedar aja, jangan sampai dibawa ke dalam hati, apalagi sampai nggak sholat. Mereka aja ke Allah nggak iman, masa kalian menyukai mereka? Bukan umi apatis ya, boleh, tapi udahlah, yang realistis aja yang harus kita jadikan figur contoh untuk kehidupan yang mulia yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari semenjak kecil perjuangannya luar biasa, keras kehidupannya, dan akhirnya jadi orang yang paling mulia, tidak hanya di dunia tapi nanti juga di akhirat. Rasulullah udah meninggal belum? Meninggalnya di usia berapa? Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Berapa? 63 tahun. Ulangi lagi, kapan Rasulullah SAW meninggal? 63 tahun. Jasadnya sudah dikubur di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu di mana? Palestina. Madinah, Abang. Masjid Nabawi itu di mana? Di Madinah. Semoga kalian nanti besar dimudahkan Allah bisa ke Mekah, Madinah ya. Jangan berkecil hati, jangan gini, dari mana uangnya Umi? Kita punya Allah. Oke? Kita punya Allah selagi kita kuat keyakinan Allah Maha memberi kemudahan. Siap? Siap? Harus punya cita-cita teh ke Mekah, ke Madinah. Jangan punya cita-cita teh standarnya teh iPhone, top up, punya pacar cantik. Itu mah standarnya standar bawah, standar tinggi. Ya Allah, semasa hidup saya bisa ke Mekah, bisa ziarah ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah meninggal, jasadnya sudah dikubur di Masjid Nabawi di mana, Bang? Di Madinah. Nggak salah lagi ya. Kenapa kamu jawab Palestina? Ketika Rasulullah SAW jasadnya udah dikubur, namanya masih disebut-sebut nggak sampai sekarang? Masih. Kita pun malam Jumat sering sholawatan untuk siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Betapa mulianya, betapa hebatnya Rasulullah sehingga jasadnya udah dikubur di dalam tanah, tapi harum semerbak namanya masih tercium di seluruh jagat bumi ini. Makanya kalau kita hidup sesingkat-singkatnya, usahakan hidup kita bermanfaat. Bermanfaat itu nggak usah menjadi presiden aja. Kalian jadi anak, jadilah anak yang membanggakan orang tua. Orang tua bangga punya anak seperti kalian. Jangan, aku ini gemes punya anak. Jangan sampai gitu. Jangan sampai kamu ini ya bikin jengkel mama terus. Nah itu jangan. Usahakan orang tua tidak tidak sering merasa sedih, merasa jengkel gara-gara kelakuan kita semuanya. Alhamdulillah. Jadi cerita malam ini bukan dongeng ya, memang cerita asli. Kisah sejarah tarikhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah sudah ditinggalkan oleh kakeknya, Rasulullah diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Lalu Rasulullah diajarkan berdagang ke negeri Syam. Di negeri Syam, Rasulullah berjumpa dengan siapa? Pendeta mana? Yahudi sama Nasrani. Kata pendeta Yahudi sama Nasrani, Abu Thalib jaga baik-baik. Ini anak bukan anak sembarangan. Di dalam kitab Taurat dan Injil yang sudah kami pelajari, inilah calon Nabi akhir zaman. Inilah calon Rasul akhir zaman. Jangan sampai dibawa atau diketahui oleh orang-orang yang jahat sehingga mengancam keselamatannya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yuk baca bareng-bareng dulu. Nabi kita sering jalan di bawah
dapat banyak keuntungan, dapat banyak keuntungan. Cerita di itu negeri banyak pendeta Yahudi, juga pendeta banyak kali Pak. Ya Allah Pak, makasih banyak. Alhamdulillah ya. Ya, makasih. Nabi. Baca. Apa? Atau coba Umi aja belum nyoba. Dia nggak bisa Umi tahu. Akhir zaman Taurat Injil mengabarkan, Taurat Injil mengabarkan. Alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Beri salam. Assalamualaikum. Dek, bawa Dek ke dalam Dek. Sini. Simpan di dekat tempat tersebut. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nih, salim. Sholat. Jangan lupa tidak sholat. Jangan Desya, sholat. sholat, Desya. Jangan lupa sholat isya maksudnya. Makasih Kak. Ya Allah segarnya guys. Kasih Kak. Masya Allah. Apa itu? Coba. Ya Allah kalian mau ya? Ya Allah maaf ya. Ya Allah segernya. Mau salim tidak Cari Bel? Cari Bel gosip terus. Tengok kayak mama kan dia. Bisik-bisik aja kerjanya.